Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Firman Panipahan. Nah, sebelum komentar, jangan lupa tosase. Apa tosase? Tonton sampai selesai. Baik, kali ini saya ingin membahas satu berita yang penting menurut saya. Paling tidak menurut saya penting ini. Itu sejumlah dosen UGM tolak pemberian gelar profesor kehormatan. Tanda tanya. Untuk siapa? Siapa yang dituju? Siapa yang disindir? Kita tidak tahu ya. Saya hanya ingin membaca di sini. Yang jelas kalau kita ingin bicara siapa yang disindir, kita baca dulu, nanti kita bicarakan. Tempo.co, Yogyakarta, sejumlah dosen di Universitas Gadjah Mada atau UGM menolak pemberian gelar profesor kehormatan kepada individu non-akademik termasuk pejabat. Jadi gelar profesor itu ada dua ya, profesor yang diraih dengan kepangkatan akademik, ya, ada profesor kehormatan, itu diberikan. Kalau di Indonesia contohnya ada siapa banyak ya, Ustadz Abdul Somad juga itu diberikan ya, kemudian seperti Megawati itu kan dia pernah bilang gelar profesor diberikan 3 sama dia gitu. Dokter honoris causa sampai 9 kemarin kan ada videonya, itu video saya di sini tuh, lihat ada itu saya jelaskan. Kemudian Buya Hamka itu profesornya itu diberikan, doktornya juga dengan doktor honoris causa sebenarnya. Nah tapi apa sih alasannya ini? Itu contoh-contoh profesor kehormatan. Sementara profesor yang dilalui dengan nilai akademik itu dia harus doktor, kemudian penelitian kemudian ada nilai dan kemudian diangkat oleh sebuah universitas atau institusi layak menjadi profesor gitu. Kira-kira begitu ya. Di sini catatannya jelas ya, non akademik. Jadi UGM itu menolak non akademik diangkat menjadi profesor. Apa alasannya? Ya. Hal itu terungkap dalam draft surat pernyataan dari berbagai dosen UGM yang beredar di media sosial sejak 13 Februari lalu. Dalam surat yang viral itu tertulis dibuat di Yogyakarta hampir 2 bulan silam, peristiwa 22 Desember 2022, dan ditujukan kepada Rektor UGM serta jajaran Senat universitas tersebut. Kami dosen-dosen UGM menyatakan menolak usulan pemberian gelar guru besar atau profesor kehormatan kepada individu-individu di sektor non-akademik. Jelas ya, non-akademik, termasuk kepada pejabat publik, bunyi surat itu. Jadi non-akademik tidak berhak. Ya ini bagus juga ini, karena memang belakangan ini gelar itu menjadi, bukan hanya belakangan ini, mungkin itu sudah lama ya gelar ini diobral begitu saja. Saya sempat juga bicara tentang gelar ini gitu, tapi tidak khusus bicara tentang gelar ini. Saya hanya sempilan-sempilan dalam obrolan lain di channel saya yang lain ya, bahwa Bu Megawati itu menyampaikan tentang gelar-gelarnya di depan kader-kadernya waktu itu. Waktu ya dengan 9 doktor honoris causa, untuk apa gelar-gelar tersebut diberikan? Kan gitu. Pertanyaannya, ngapain diberikan gitu? Ini ya akhirnya gelar akademik itu
nggak jelas gitu kan. Ini bagus UGM dan belum ada kampus lain yang berani seperti UGM, dosen-dosen UGM gitu ya. Oke, penolakan usulan pemberian gelar guru besar oleh dosen-dosen UGM itu dilatari oleh 6 poin. Nah, ini alasan-alasannya. Poin pertama, profesor merupakan jabatan akademik bukan gelar akademik. Jabatan akademik bukan gelar akademik. Nah, jelas ya. Jabatan akademik memberikan tugas kepada pemegangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban akademik. Nah, jadi kita tidak bisa mengangkat sembarangan orang untuk jadi profesor karena ada tanggung jawab di situ. Makanya yang selama ini yang kita ketahui yang diangkat jadi profesor, saya kasih contoh Buya Hamka itu ya, Profesor Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau tidak pernah kuliah S3, tapi dia dapat gelar doktor dan dapat gelar profesor. Kenapa? Karena beliau produktif. Dia berkontribusi terhadap pendidikan ilmu pengetahuan di Indonesia. Makanya kalau satu institusi memberikan gelar profesor ke beliau, itu menguntungkan institusi gitu. Karena setiap penelitiannya itu bisa diklaim oleh institusi tersebut. Gitu. Bahwa ini profesor kami loh, gitu kira-kira gitu. Ini produktif loh dan sebagainya. Makanya institusi tersebut bisa naik akreditasinya karena memiliki profesor yang produktif. Nah, kita lanjut. Kewajiban-kewajiban akademik tersebut dalam surat itu menyatakan tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan dan atau posisi di sektor non-akademik. Tidak mungkin. Orang akademik aja banyak malas kok melakukan penelitian lapangan, berpikir tentang ilmu pengetahuan, dialektika, berjam-jam dan sebagainya. Makanya Rocky Gerung itu lebih layak diberi gelar profesor karena beliau produktif. Nah, kita lanjut ya. Kedua, pemberian gelar honorari profesor guru besar kehormatan kepada individu yang berasal dari sektor non-akademik tidak sesuai dengan asas keputusan. We are selling our dignity. Kita sedang menjual harga diri kita. Ini luar biasa ya, tertulis dalam surat tersebut. Ya, itu artinya mengorbankan diri kita gitu ya, mengorbankan institusi. Kita di situ maksudnya institusi. UGM maksudnya. Mengobral mengobral akademik, mengobral gelar akademik gitu ya. Sementara nggak ada fungsinya juga gitu. Buat apa gitu loh. Nggak jelas juga. Orang profesor itu bukan sembarangan, dia harus memiliki intelektual, memiliki capaian-capaian tertentu yang menjadi nilai khusus walaupun bukan lewat prosedur akademik gitu kan. Ada nilai di luar sana orang-orang yang dia sebenarnya kuliahnya cuma S1 tapi kegiatan akademiknya dia aktif gitu. Ya contohnya Rocky Gerung lah gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ketiga, honorary profesor bukan prosesor ya. Profesor seharusnya diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan gelar jabatan akademik profesor. Nah, tentang honor itu juga ini aneh juga ini. Penghargaan terhadap orang-orang yang bergelar profesor kan harusnya diberi honor ya. Jadi ini bisa juga dikatakan pelencengan apa menyalahgunakan dana itu ya. Jadi dana honor profesor itu ya untuk profesor. Ya itu benar. Keempat, jabatan profesor kehormatan tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan reputasi UGM. Justru sebaliknya, pemberian profesor kehormatan akan merendahkan marwah keilmuan UGM. Bunyi surat itu. Kita tidak tahu siapa yang disindir, yang jelas ada beberapa pejabat publik
yang diberikan gelar profesor tapi tidak memiliki reputasi atau prestasi akademik gitu ya. Buat apa dikasih-kasih nggak jelas gitu ya. Bagus, ini saya mendukung sekali. Yang kelima, pemberian gelar profesor kehormatan akan menjadi presiden buruk dalam sejarah UGM dan berpotensi menimbulkan praktik transaksional dalam pemberian gelar dan jabatan akademik. Wah, ini jelas sekali nih. Baru saja kemarin kita dapat berita tentang jabatan doktor yang ada pakai joki, itu ada beritanya joki. Ya di Kompas itu ya, di Kompas dan di portal-portal lain juga upload itu. Ini jelas kalau sudah gelar profesor itu diberikan kepada non akademik, artinya ya transaksional karena sesuai fungsi. Buat apa juga sih gelar profesor itu sampai 2 sampai 3, gelar doktor itu sampai banyak-banyak nggak jelas gitu ya. Ada yang tidak bergelar tapi kita menghormati sangat luar biasa. Banyak yang tidak bergelar tapi pinter gitu. Tidak profesor tapi luar biasa pengaruhnya terhadap Indonesia, pendidikan gitu. Contohnya Pak Farudin Faiz itu doktor kan, sampai sekarang belum profesor. Tapi ketika beliau bicara, jutaan orang mendengar. Itu perbedaannya dokter dokter yang berkualitas dengan profesor yang tempelan ya kan. Profesor nggak ada siapa yang dengar, nggak ada, ya cuman kader-kadernya aja itu. Keenam, yang terakhir, pemberian gelar profesor kehormatan seharusnya diinisiasi oleh departemen yang menaungi bidang ilmu calon profesor. Berdasarkan pertimbangan akademik sesuai bidang ilmunya. Ini harus ada bidang ilmu, tidak bisa itu ya. Guru Besar Fakultas Hukum UGM Sigit Rianto yang namanya turut tercantum di draft penolakan tersebut tak menampik ihwal adanya draft surat penolakan tersebut. Melalui penjelasan lewat tulisan opini berjudul Profesor Kehormatan yang dibagikan ke awak media, Sigit menyatakan pengangkatan profesor kehormatan karena adanya kepentingan pragmatis individu atau kelompok dapat dianggap diskriminatif, kata dia. Pemberian gelar profesor kehormatan secara serampangan kepada pihak non akademik termasuk pejabat publik, kata Sigit, jelas mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan, bahkan mengkhianati dedikasi para dosen yang berjuang dengan berbagai upaya untuk mencapai posisi gelar guru besar, kata Sigit yang juga bergelar profesor itu. Betapa tidak, para dosen di perguruan tinggi harus berjuang keras puluhan tahun untuk mencapai posisi profesor dengan berbagai beban kinerja, belitan, reputasi, dan birokrasi. Sigit menambahkan, kebijakan memberikan gelar profesor, kebijakan memberikan gelar profesor kehormatan tanpa mempertimbangkan profesor akademik, pihak yang akan menerima gelar itu menurut Sigit dikhawatirkan akan menimbulkan demoralisasi, artinya hilangnya moralitas ya, bagi para dosen dan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Ya tentunya begitu ya. Jadi gelar profesor itu mudah didapatkan, padahal gelar profesor itu sulit, ada bahkan puluhan tahun dikejar gitu ya. Kepercayaan dosen terhadap martabat profesi serta institusinya tergerus artinya hilang kepercayaannya atau berkurang secara drastis. Tata kelola pendidikan tinggi tak bisa diandalkan dan tak memberi harapan, ujarnya. Jadi ya berat kita ini kalau gelar-gelar itu sudah transaksional, bisa dijual gitu ya.
Akibatnya semangat pengabdian dan dedikasi dosen terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan intelektual bisa merosot jelas sekali. Akhirnya orang hanya akan mencari gelar profesor untuk menaikkan gaji. Hanya untuk menaikkan gaji. Dia berkorban mungkin ratusan juta supaya dapat profesor. Ya setelah itu dia dapat gaji luar biasa dan nggak perlu ini lagi. Nggak ada proses, bukannya proses, sebenarnya itu adalah tanggung jawab moral ya. Dia membuat penelitian untuk bangsa dan negara, untuk mencerdaskan, karena dia dibayar itu. Nah, saat ditanya siapakah kiranya tokoh yang akan diberikan gelar kehormatan oleh UGM dalam waktu dekat, Sigit membocorkan ada satu nama, awalnya Gub BI, Gubernur Bank Indonesia PJ. Kata Sigit yang tak menampik bahwa PJ yang dimaksud tak lain Peri Warjio yang saat ini memegang, ya memang masih menjabat Gubernur BI. Peri diketahui merupakan alumnus UGM tahun 1977-1982 dengan gelar sarjana ekonomi. Terkait viralnya surat penolakan para dosen UGM kepada bagian humas dan protokol UGM, Dina W. Karyo Dimenjo mengatakan bahwa tim UGM tengah menindaklanjuti surat itu. Sebagai informasi, UGM sudah memiliki tim untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kami konsultasi terlebih dahulu, kata Dina. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito menyatakan UGM saat ini tidak sedang memproses usulan guru besar kehormatan kepada tokoh siapapun. Ini tegas dari Wakil Rektor. Tidak sedang ya, tidak ada. UGM saat ini justru sedang fokus membentuk tim untuk mengkaji dan mengkritisi peraturan menteri yang mengatur pemberian gelar tentang profesor kehormatan itu, kata Ari. Nah, ini serunya ini. Apapun itu, walaupun wakil rektor bilang tidak ada, untuk kita tidak ada proses untuk memberikan kepada tokoh siapapun, oke lah itu, walaupun tidak ada. Dan tapi ini informasi yang sangat penting bagi akademik, itu ya. Gelar profesor itu jangan diberikan sembarangan dan tidak gampang itu. Ini tidak gampang dan perlu jeripayah ke sana. Profesor itu kan pengakuan, itu pengakuan banyak profesor lain bahwa kamu layak menjadi profesor karena memiliki nilai lebih, gitu. Kira-kira kan begitu. Oke, saya tidak mau banyak bicara panjang di sini. Jelas ya bahwa hanya dosen UGM, dosen-dosen UGM yang berani seperti ini. Dosen-dosen yang lain masih diam saja, atau institusi-institusi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.